Maka ini yang perlu digarisbawahi. Banyak sekali orang seperti itu. Mereka yang pertama contohnya merusak ya, citra dia, nama baik dia, dan terjerumus dalam dosa tanpa dia sadari di medsos dengan tanggapan-tanggapannya. Misal contoh. Kemudian juga banyak orang karena dia menjadikan ini contoh yang kedua, kebiasaan. Mungkin niatnya awal bercanda. Misal dia lagi bercanda sama temannya, terus dia mengucapkan kata-kata buruk. Ya. Apalah kata-kata buruk itu. Mungkin karena materi kita justru berhubungan dengan masalah ini, tidak mungkin kita berikan contoh. Tapi banyak orang mengucapkan kalimat itu. Bahkan kadang-kadang mendoakan dirinya sendiri. Ya. Matilah saya, celakalah saya, gitu kan. Kalau begini, saya akan dikalahkan, saya tidak akan sembuh. Ya. Atau misalnya keluar makanan, dihidangkan makanan, dia lihat buruk penampilannya, buruk sekali makanan ini, jorok yang seterusnya, dan segala macam kalimat-kalimat seperti ini. Nah semua ini, atau dia bilang sama temannya, celaka kamu, matilah kamu, bodoh kamu ini. Walaupun bercanda, ini semua masuk dalam kalimat badhi, masuk dalam larangan, tidak boleh sama sekali. Ya. Saya menyebutkan ini bukan untuk menjatuhkan, karena kebetulan juga saya dari Makassar gitu kan. Tapi ada tradisi kami di Makassar, biasanya kalau misalnya dia apalah kaget dengan sesuatu atau apa, dia sering menggunakan mati mak. Mati mak ini semoga saya mati gitu. Mungkin dia niatnya dia apa sih, kayak semacam menyesal atau hati-hati. Tapi kalimat ini bahaya ini. Saya kalau jalan sama ikhwan kadang-kadang masih ada mengucap, saya ingatkan, akhi jangan. Karena memang ada larangan Nabi SAW itu. Kata Nabi SAW, jangan kalian berharap kematian. Kalau pun sudah tidak bisa tahan, maka ucapkanlah ya Allah, hidupkan aku kalau hidup lebih baik bagi aku. Matikan aku kalau mati lebih baik bagi aku. Ini contoh saja. Kami juga punya tradisi, saya tidak tahu di kota lain. Saya bicara ini untuk memperbaiki keadaannya. Kadang-kadang bercanda antara teman sama teman. Misal temannya lagi dihidangkan makan, gitu kan. Ini makan. Terus dia karena akrabnya sama temannya, dia suka mengatakan, makan mie bodoh. Ada kalimat bodoh ini. Padahal dia suruh temannya makan. Kenapa harus ada bodoh ini? Contoh saja. Ini sebenarnya kita perbaiki, tujuannya perbaiki. Bukan masalah menghina atau menyalahkan gitu kan. Tapi saya menemukan hal-hal ini harus diperbaiki, nggak bisa dibiarkan. Karena kalimat mengucapkan bodoh, ya, buat dirinya, buat orang lain, ini termasuk kalimat badhi yang tidak boleh. Karena ini mengandung makna yang kurang baik, ya. Larangannya itu ada. Syekh Salim Al-Hilali menyebutkan dalam salah satu buku beliau, ya, beliau mengatakan bahwasanya larangan menurut Al-Quran dan Sunnah mengungkapkan kenistaan, perbuatan dan perkataan kotor. Dan itu hukumnya adalah haram. Dan itu bukan sifat seorang mukmin. Tindakan itu akan mengundang aib serta merendahkan martabat orang lain serta juga martabat dirinya sendiri. Contoh saja gitu kan. Jadi contoh itu betul-betul sangat real di lapangan yang harusnya kita perbaiki. Mungkin teman-teman lebih paham masalah itu pada saat bercanda sama teman-temannya gitu kan. Akan apa sih digunakan bahasa itu, tadi contoh yang saya lihat sendiri, yang saya coba menyampaikan, bukan sekali lagi untuk menjatuhkan tapi tujuannya untuk memperbaiki gitu kan. Supaya jangan menggunakan kata ini. Kenapa kita tidak ganti misalnya bodoh dengan pintar? Ya. Kenapa kita tidak mengucapkan kata-kata buruk, kita ganti dengan kata-kata baik misalnya. Ya. Contoh saja. Bahkan saya temukan ini tidak sering suami istri. Ya. Tidak salah, itu sering terjadi. Saya pernah berjalan dengan panitia pengajian, saya pulang dari pengajian, diantar suami istri. Itu ternyata di mobil itu sambil ngobrol, si istri manggil dengan julukan tertentu, suami juga panggil julukan tertentu. Karena sering diucapin, saya tanya, apa itu akhi? Oh ini waktu dulu sering begini dan begitu. Dan itu panggilan tidak baik. Si istri panggil seakan-akan ngolok-ngolok suaminya. Si suami juga panggil ngolok-ngolok istrinya. Tanpa mereka sadari ini bahaya. Ini bisa masuk dalam badhi. Untuk apa kita ucapin kalimat itu? Walaupun kita niatnya bercanda. Gitu kan? Pernah Aisyah mengucapkan kalimat tentang Sofya radhiyallahu anhunna ajma'in. Kata Aisyah begini. Ya Rasulullah, cukuplah engkau dari wanita Yahudi yang pendek itu. Mungkin memang tubuhnya pendek gitu kan.
Tapi kalimat itu apa kata Nabi SAW? Wahai Aisyah, kau sudah mengucapkan kalimat, kalau seandainya ditaruh di laut, rusak laut itu. Kalau dosamu itu nanti dosa dari kalimat ini ditaruh di laut, rusak laut itu. Padahal laut itu begitu luas. Gitu kan? Ini saking besarnya bobot kalimat tersebut. Artinya tidak boleh mengucapkan. Untuk apa kita ucapkan gitu? Seperti itulah.